Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao pergi bersama dengan Ruan Hongyu serta rombongan wanita yang lain. Tujuannya kali ini adalah pergi ke kota yang memiliki formasi teleportasi terdekat, supaya nanti Ruan Hongyu dan juga rombongannya bisa meninggalkan wilayah timur. Nah, langsung saja kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 109. Kota tujuan dari Yun Xiao dan juga Ruan Hongyu bernama kota Fengling, salah satu kota utama di wilayah timur. Kota ini termasuk dalam jajaran kota teratas dan memiliki formasi teleportasi lintas wilayah. Karena memang tidak semua kota besar memiliki formasi teleportasi. Bagaimanapun, teleportasi antar wilayah itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dan biaya setiap penggunaannya pun sangatlah tinggi. Di seluruh wilayah timur, selain kota Bulan Merah, hanya ada 4 kota yang memiliki formasi semacam itu. Dan kota Fenglin adalah salah satunya. Setelah tiba di luar kota, mereka berhenti dan turun dari alat terbang mereka. Ruan Hongyu berkata, "Lebih baik kita tidak terlalu mencolok. Ini masih di wilayah timur, dan tempat ini juga masih ada di bawah pengaruh kota Bulan Merah." Kini mereka berpura-pura menjadi keluarga seniman bela diri biasa. Meskipun tetap menarik perhatian, tetapi mereka berhasil melewati pemeriksaan tanpa hambatan. Setelah melewati pemeriksaan itu, mereka pun akhirnya berpamitan. "Hati-hati Kak Yun Xiao," kata Jiang Ruobing sambil tersenyum. Yun Xiao pun membalas dengan senyum tipis. "Kalian juga jaga diri baik-baik." Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Ruan Hongyu memasuki formasi teleportasi bersama dengan para wanita yang lain. Tak lupa Su Jingyi juga ikut naik bersama mereka. Sebelum pergi, dia terus melambaikan tangan dan berseru, "Kak Yun Xiao, jaga dirimu baik-baik." Yun Xiao pun balik melambaikan tangan. "Ya, dirimu juga, jaga diri baik-baik." Lalu setelah cahaya teleportasi menyala dan sosok mereka menghilang dari pandangan Yun Xiao, senyum di wajahnya kemudian memudar sedikit demi sedikit. Lalu kemudian terdengar sebuah suara, "Hei, cepat pergi! Jangan menghalangi jalur teleportasi." Suara itu berasal dari seorang petugas yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi itu. Namanya adalah Xian. Xian menatap Yun Xiao dengan tatapan tajam. Tetapi seketika pandangannya berubah ketika melihat wajah Yun Xiao serta merasakan auranya. Xian merasakan bulu kuduknya berdiri. Ketakutan menyeruak dan dia bahkan tak berani lagi buka mulut. Yun Xiao sendiri mengabaikannya lalu berjalan pergi. Kini tujuan Yun Xiao adalah menemui pedagang yang telah membuat janji dengannya. Dari pandangan Xian, Yun Xiao kini berjalan menuju keluar Galuh. Dan keluar Galuh sendiri adalah penguasa kota Fengling. Mereka adalah pemegang otoritas tertinggi, dan seluruh keluarga besar di kota ini bergantung pada perlindungan mereka. Tak lama setelah kepergian Yun Xiao, kehebohan lain muncul. Di sana seorang utusan berseru, "Kota Bulan Merah telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terbaru. Orang-orang yang ada di dalam gambar itu harus diselidiki secara ketat. Jika ada yang melihatnya, kalian wajib untuk menangkap atau memberikan laporan."
lalu selebaran pun disebar ke seluruh kota. Setelah itu, utusan pun pergi dari sana. Sementara Asian yang baru melihat Yun Xiao terlihat membatu ketika memperhatikan selebaran itu. Sementara itu di sisi yang lain, Yun Xiao kini telah tiba di sebuah hutan yang ada di wilayah kota. Setibanya di sana, dia melihat ada pusaran asap hijau di kejauhan. Sumbernya adalah tungku alkimia raksasa yang kini tengah beroperasi. Di dekatnya terlihat dua orang tua yang duduk bersila. Salah satunya adalah orang yang pernah memberinya buah ledakan Yuan. Dalam sekilas pandang saja, Yun Xiao sudah tahu bahwa tungku itu sedang menyempurnakan pil tingkat 8 bermutu tinggi. Salah satu dari orang tua itu melirik dari sudut mata. Kilatan aneh melintas di tatapannya. Dia sedikit menyesuaikan posisi duduk dan berkata, "Tuan Yun Xiao, akhirnya kamu datang." Yun Xiao tampak mengerutkan kening. "Kau mengenalku? Sejak kapan?" Orang tua itu tersenyum pahit. "Saat itu, aku memang tidak tahu. Tetapi setelahnya, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Sungguh aku tidak menyangka kalau Tuan Yun Xiao yang namanya mengguncang dunia juga adalah seorang alkemis tingkat 9. Sungguh kamu adalah pahlawan dari generasi muda." Yun Xiao tampak acuh tak acuh. Dia lalu berkata, "Mari abaikan itu. Hari ini aku datang untuk menepati janji. Apakah semua bahan sudah kau siapkan?" "Sudah," jawab orang tua itu. "Namun, Tuan Yun Xiao tidak perlu terburu-buru. Saat ini rekanku sedang menyempurnakan pil Gio ungu ular kura-kura. Prosesnya hampir selesai. Mari tunggu sebentar." Yun Xiao pun mengangguk. Dia kemudian duduk di atas sebuah batu besar, lalu bersila dan mulai bermeditasi. Melihat sikap Yun Xiao, tatapan kagum muncul di mata orang tua itu. Dia diam-diam memuji dalam hati bahwa di balik setiap kejeniusan sejati tersembunyi kerja keras dan ketekunan yang tak terhitung jumlahnya. Dan apa yang dipikirkan oleh orang tua itu memang benar. Karena saat ini Yun Xiao sedang berusaha meningkatkan kekuatannya. Tapi sejak dia mencapai ranah martial Soulfragen, kebutuhan ki spiritualnya terasa seperti jurang tanpa dasar. Selama beberapa waktu ini, seberapapun banyak ki yang ia serap, hasilnya terasa seperti setetes air yang jatuh di lautan. Apa yang ia serap terasa tidak berarti. Memang dalam kultivasi tidak ada jalan pintas. Segalanya harus ditumpuk dengan fondasi yang kokoh. Bahkan saat ini, Yun Xiao sudah melaju jauh lebih cepat dibandingkan dengan kebanyakan orang. Tetapi ketika tubuh dan jiwanya berkultivasi secara bersamaan, hal itu membuat kebutuhan energinya menjadi sangat mengerikan. Di saat yang sama, orang tua itu terkejut karena ki spiritual di hutan perlahan membentuk bayangan naga tak kasat mata, dan bayangan naga itu mengalir deras ke tubuh Yun Xiao. Cahaya 5 warna sesekali muncul di sekitar Yun Xiao. Itu adalah kekuatan tanah, air, api, dan angin, serta unsur-unsur lain yang saling bersahutan. Semuanya terserap ke dalam tubuh Yun Xiao. Melihat semua itu, kedua orang tua di sana saling bertukar pandang. Mereka terdiam dalam keterkejutan. Kecepatan penyerapan ki dan kedekatannya dengan unsur-unsur alam sungguh mencengangkan. Ekspresi kedua orang tua itu pun berubah menjadi serius. Bahkan,
Orang tua yang adalah alkemis itu hampir kehilangan kendali atas penyempurnaannya. Hal itu menyebabkan tungku alkimianya bergetar dan memancarkan cahaya yang kacau. Wajahnya kini pucat, padahal dia berada di tahap terakhir kondensasi pil. Jadi dengan paksa dia menenangkan diri dan memusatkan seluruh perhatiannya pada tungku. Sebagai seorang alkemis tingkat 8, dia sangat percaya diri pada pil Gio ungu ular kura-kura ini. Tak lama kemudian, aura yang kacau itu pun akhirnya mereda. Cahaya warna-warni menyembur keluar, disertai dengan suara cairan mendidih dari dalam tungku. Pil itu akhirnya telah berhasil disempurnakan. Keduanya saling berpandangan. Orang tua itu lalu menoleh ke arah Yun Xiao dan berkata dengan hormat, "Tuan Yun Xiao, pilnya sudah selesai." Mendengar itu perlahan Yun Xiao membuka matanya. Dia kemudian bangkit berdiri. Keterkejutan di mata orang tua itu perlahan memudar. Dia kini mulai tersenyum. Reputasi Tuan Yun Xiao memang bukanlah omong kosong. Teknik kultivasi yang Anda miliki benar-benar membuka wawasan kami berdua. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh secangkir teh, kecepatan penyerapan Qi dari Tuan Yun Xiao sungguh luar biasa. Bahkan menurut perhitunganku, setidaknya kecepatan itu setara dengan 10 kali lipat dibandingkan dengan kultivator di tingkat yang sama. Apakah tebakanku benar? Orang tua itu sebenarnya enggan percaya, tetapi itulah yang dia lihat. Maka, kalau perhitungannya itu benar, kecepatan kultivasi Yun Xiao seharusnya 10 kali lebih cepat daripada orang biasa. Namun, mendengar itu Yun Xiao berkata dingin, "Kultivasiku tidak ada urusannya denganmu, maka tidak ada yang perlu kujawab." Mendengar itu, orang tua tadi tertawa sambil membelai jenggotnya. "Hahaha, Tuan Yun Xiao tak perlu marah. Aku hanya terkejut. Kalau begitu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, aku belum menyebutkan namaku. Aku adalah Pu Jinsan. Lalu, orang di sampingku adalah alkemis tingkat 8 dari keluarga Lu. Dia adalah Lu Huangfeng." Jadi rupanya, nama dari orang yang telah membuat janji dengan Yun Xiao adalah Pu Jinsan. Jadi begitulah dia akan disebut berikutnya, Pu Jinsan. Kenapa aneh nyebutnya Pu Jinsan bukan Pu Jinsan? Karena di dalam terjemahannya sendiri, PU itu dalam huruf kapital. Dan aneh kurang tahu apakah ini adalah julukan atau bagaimana. Mungkin nanti kedepannya juga bisa berubah. Tetapi karena takut salah mengartikan, di sini tetap aneh sebut dengan nama Pu Jinsan. Sementara itu, Lu Huafeng tampak menelangkupkan tangannya dan kemudian berkata pada Yun Xiao, "Sebelumnya ku dengar bahwa master dari Tuan Yun Xiao mampu meningkatkan tingkat keberhasilan dari pemurnian senjata 5 elemen. Bahkan dikatakan sampai tingkat keberhasilannya 40%. Bolehkah saya tahu siapa sebenarnya master dari Tuan Yun Xiao?" Yun Xiao menjawab singkat, "Kau tidak akan tahu meskipun aku menyebutkannya." Lalu Yun Xiao mengalihkan pandangannya pada Pu Jinsan. "Tuan Jinsan, apakah kau masih ingin menyempurnakan senjata tingkat mendalam itu atau tidak? Kalau terlalu banyak basa-basi, maka kita akhiri saja di sini dan kembalikan pedangku." Dengan cepat Pu Jinsan berkata, "Tentu saja, aku masih mau. Tapi sebelum itu, Tuan Yun Xiao, bisakah kamu membantuku untuk menilai
hasil dari pil giok ungu ular kura-kura ini terlebih dahulu. Lu Huafeng kemudian menepuk kuali itu, dan setelahnya tutup kuali pun terlepas. Aroma pil segera menyebar. Hanya dengan mengendusnya saja, seseorang sudah bisa merasakan kekuatan mengalir ke seluruh tubuh. Lalu setelah kabut tipis menyebar, 3 pil berwarna kusam terlihat melayang di udara. Ketiga pil itu ditangkap oleh Lu Huafeng. Dia perlahan menyodorkannya ke arah Yun Xiao. Menurut Tuan Yun Xiao, bagaimana kualitas dari pil ini? Yun Xiao melirik sekilas dan berkata, "Kualitasnya sangat baik. Ini pasti hasil penyempurnaan terbaik yang kau lakukan. Tanpa ratusan atau bahkan ribuan kali percobaan, mustahil kamu bisa mencapai tingkat ini." Lu Huafeng pun tersenyum. Sungguh luar biasa penglihatan dari Tuan Yun Xiao. Tetapi kamu tidak bisa menilainya hanya dari bentuk dan warnanya saja. Kenapa Tuan Yun Xiao tidak mencobanya secara langsung? Yun Xiao tampak mengangkat alisnya dan berkata, "Sungguh? Bolehkah aku memakannya?" "Tentu saja," kata Lu Huafeng sambil tertawa puas. Dia jelas sangat percaya diri dengan pil buatannya. Karena itu Yun Xiao tidak ragu. Dia mengambil 1 pil itu dan langsung menelannya. Yun Xiao terdiam sejenak, lalu dia berkata, "Energi spiritual dari pil ini sungguh melimpah. Pil ini bisa memantapkan fondasi, mengolah esensi serta memelihara ki dan juga jiwa. Bahan yang digunakan pun pasti tidak biasa." Awalnya Yun Xiao tidak terlalu tertarik pada pil tingkat 8 ini. Tapi setelah dia menelannya, Yun Xiao menyadari sesuatu di dalam pil ini. Efek yang ia terima pun setara dengan beberapa hari kultivasi. Bahkan jumlahnya jauh melampaui pil giok ungu ular kura-kura yang biasa. Tanpa menahan diri, Yun Xiao lalu menelan 2 pil yang tersisa. Lu Huafeng dan juga Pu Jinsan sama-sama terkejut. Yun Xiao melahap ketiga pil itu tanpa ragu. Yun Xiao melihat mereka. Dia bertanya dengan keheranan, "Ada apa? Bukankah Tuan Huafeng yang mengatakan kalau aku boleh memakannya?" Wajah Lu Huafeng langsung dipenuhi keringat dingin. Tentu saja. Walaupun di dalam hati dia mengumpat tanpa henti. Setelah itu Yun Xiao berkata dengan serius, "Jika aku tidak salah, bahan utama dari pil ini adalah kulit kura-kura dan juga empedu ular. Keduanya jelas berasal dari binatang buas tingkat 9. Mata Lu Huafeng berkilat kagum. Dia tertawa sambil bertepuk tangan. Sungguh, seperti yang diharapkan dari seorang alkemis tingkat 9. Seperti yang Tuan Yun Xiao katakan, bahwa material pil ini berasal dari Xuanwu Gelap Tian Luo, dan juga empedu ularnya dari ular tembaga bercincin 100. Ditambah dengan rumput rubah kesepian, manik yaksa, daun cahaya yang mengalir, bambu iblis Wu Wei, dan sutra Capricorn. Totalnya ada 7 bahan utama untuk membuat pil ini. Yun Xiao tampak sedikit heran. Xuanwu Gelap Tian Luo dan ular tembaga bercincin 100. Keduanya adalah material yang sangat langka. Bukankah terlalu boros menggunakannya untuk memurnikan pil giok ungu ular kura-kura? Lalu, 5 bahan yang lainnya juga luar biasa. Namun, bukankah rumput rubah kesepian, manik yaksa, dan empedu ular tembaga bercincin 100 akan menghasilkan racun kalau digabungkan? Selain itu, bambu iblis Wu Wei
Sutra Capricorn, dan Xuanwu Gelap Tian Luo juga memiliki sifat racun kalau dipadukan. Mendengar itu, Lu Huafeng tertawa keras. Benar sekali. Racun gabungan dari rumput rubah kesepian, manik yaksa, dan empedu ular tembaga bercincin 100 dapat membekukan ki spiritual dan menyebabkan sirkulasinya terhenti. Sementara gabungan dari bambu iblis Wu Wei, Sutra Capricorn, dan Xuanwu Gelap Tian Luo dapat melukai indera ilahi dan mengaburkan kesadaran. Ia berhenti sejenak sambil menyeringai ke arah Yun Xiao. Lalu dia melanjutkan, tapi kedua racun ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah ranah Martial Soul Dragon. Dan untuk mematikan seorang ahli di ranah Martial Soul Dragon, maka diperlukan daun cahaya yang mengalir. Itulah kunci dari ketiga pil ini. Daun cahaya yang mengalir berusia 3000 tahun. Benda semacam itu memang sulit untuk ditemukan. Tetapi aku berhasil melakukannya, menggabungkannya menjadi satu dan membuatmu menelannya. Tampak rasa percaya diri yang luar biasa dari Lu Huafeng. Sementara itu, Yun Xiao justru terlihat begitu tenang. Padahal saat ini dia telah diracuni. Dengan santai dia berkata, tidak heran kalau pil tingkat 8 ini juga dapat meningkatkan kekuatanku. Ternyata ada banyak harta langka di dalamnya. Tuan Huafeng, kau sungguh bermurah hati padaku. Mendengar perkataan itu, senyum di wajah Lu Huafeng seketika menghilang. Dia berkata dengan suara dingin, Tuan Yun Xiao, aku benar-benar mengagumi ketenanganmu. Padahal kau telah diracuni dan ajal ada di depan mata. Namun kau masih bisa setenang ini. Sungguh mentalitas yang kau miliki tidak seperti seorang seniman bela diri di usiamu. Apa kau punya sokongan? Jujur saja, Lu Huafeng khawatir kalau Yun Xiao memiliki latar belakang kekuatan yang luar biasa. Namun, Yun Xiao tampak menghela nafas sejenak dan berkata, tenang saja, aku datang sendiri, dan aku tidak memiliki sokongan. Namun, ngomong-ngomong, kenapa kau sampai berniat memberiku pil beracun? Lu Huafeng mendengus. Sungguh kau begitu percaya diri. Tapi karena kau mengatakan bahwa kau datang sendiri dan tidak punya sokongan, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Dengan ini, maka keluarga Lu bisa mendapatkan semua harta tingkat 9 yang kau miliki. Mendengar itu Yun Xiao berkata, jadi begitu, rupanya tujuan kalian adalah hartaku. Yun Xiao kemudian menoleh ke arah Pu Jinsan. Lantas bagaimana dengan senjata tingkat mendalam yang kau inginkan itu? Atau jangan-jangan kau sudah tidak ingin menyempurnakannya lagi? Wajah Pu Jinsan tampak muram. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan Yun Xiao, sungguh aku tidak punya pilihan lain. Tolong untuk tidak menyalahkanku. Tuan Huafeng mengatakan bahwa keluarga Lu akan menyempurnakan senjata itu untukku. Jadi, aku tidak lagi memerlukan bantuanmu. Yun Xiao memutar mata dan kemudian berkata, sekarang aku mengerti. Jadi kau memancingku kemari untuk membunuhku dan merampas hartaku. Tapi lucu sekali, kau membuat semua skema ini tetapi memintaku untuk tidak menyalahkanmu. Aku bahkan bingung, apakah kau memang sudah gila atau aku yang terlalu bodoh? Kalau bukan kau yang kusalahkan, lantas siapa lagi? Pu Jinsan tersenyum pahit dan dia berkata, sungguh, Tuan Yun Xiao, aku juga hanya tinggal di bawah atap orang lain. Aku tidak punya pilihan selain menundukkan kepala.
Saat aku mengumpulkan bahan, aku tidak sengaja membocorkan keberadaan pedang berharga yang kau gadekan padaku. Lalu keluarga Lu menemukannya. Merekalah yang memaksaku untuk memasang jebakan ini. Kekuatanku terlalu lemah untuk melawan mereka. Mendengar itu, Lu Huafeng langsung memotong. Jangan pura-pura polos kau Pu Jinsan. Kau datang sendiri padaku untuk menilai pedang es itu. Kau yang serakah. Karena tindakanmu itu, semua ini terjadi. Kau sendirilah yang mengingkari janjimu. Pu Jinsan terdiam. Wajahnya memerah tetapi dia tidak membantah. Semuanya sudah terjadi dan tak ada gunanya berkata lebih jauh. Cahaya dingin kini melintas di mata Lu Huafeng. Tuan Yun Xiao, apakah kau akan menyerahkan semua senjatamu dengan sukarela, atau kau ingin kami yang mengambilnya dengan paksa? Yun Xiao masih terlihat tenang. Dia berkata, sebelum itu aku ingin tahu di mana pedang esku sekarang. Lu Huafeng mencibir. Kau hanya akan merasa putus asa jika mengetahuinya. Benda itu adalah senjata pembunuh yang tiada tanding. Itu bukanlah sesuatu yang pantas dimiliki oleh anak kecil sepertimu. Sebaiknya kau bersikap patuh dan mati dalam kedamaian. Tapi Yun Xiao tampak menghela nafas dan berkata, sayangnya aku bukanlah orang yang mudah patuh. Kurasa lebih baik kalian berdua bersikap jujur padaku. Tubuh Yun Xiao telah dimurnikan oleh Qi mendalam yang agung. Dan oleh karena itu, segala bentuk kekuatan asing dapat diasimilasi secara langsung. Bahkan Qi iblis pun telah dinetralkan. Oleh karena itu, racun yang masuk ke dalam tubuhnya pun saat ini sudah tiada. Semuanya sudah diserap dan bahkan dirubah menjadi energi untuk Yun Xiao sendiri. Dan sebenarnya Yun Xiao sudah tahu bahwa pil itu beracun saat pertama kali Yun Xiao meletakkan pil pertama ke dalam lidahnya. Namun Yun Xiao tetap menelan ketiga pil itu karena dia tahu kemampuan dari tubuhnya. Lu Huafeng dan juga Pu Jinsan sama sekali tidak mengetahui ini. Dan sekarang melihat sikap Yun Xiao, wajah mereka menjadi gelap. Dengan suara berat Pu Jinsan berkata, sungguh aku benar-benar tidak punya pilihan, Tuan Yun Xiao. Aku minta maaf karena telah berani menyinggungmu. Dia menelangkupkan tangannya ke arah Yun Xiao. Tapi kemudian dia mengayunkan tangan itu dan gelombang udara dahsyat menyebar. Udara di sekitar retak dan meledak disertai dengan suara siulan tajam yang menusuk telinga. Melihat itu kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao. Dia mengangkat telapak tangannya dan seketika cahaya 5 warna mekar menelan serangan itu sepenuhnya. Pu Jinsan terkejut. Dia berusaha mundur tetapi sudah terlambat. Serangan balasan Yun Xiao kini menghantam dadanya, dan dia langsung memuntahkan seteguk darah dan terlempar jauh ke belakang. Pu Jinsan! Lu Huafeng pun terkejut. Wajahnya dipenuhi kengerian. Bagaimanapun Pu Jinsan adalah seorang martial Sovereign bintang 2, tetapi dia terluka hanya karena satu serangan. Sungguh Lu Huafeng tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat. Bagaimana bisa pilku kehilangan efek secepat itu? Itulah yang ia pikirkan. Yun Xiao sendiri menghentakkan kakinya dan kemudian melompat ke depan. Dia berniat untuk menangkap Lu Huafeng hidup-hidup. Dia ingin memaksa Lu Huafeng untuk mengungkapkan keberadaan dari pedang es miliknya. Namun tiba-tiba, aliran energi besar jatuh dari langit. Ruang di sekitarnya membeku seketika, seolah sebuah batu raksasa seberat ribuan kilogram menekan dari atas.
Ekspresi Yun Xiao pun berubah. Dia berputar di udara dan mundur ke posisi semula. Tatapannya terlihat dingin. Dari sana terdengar sebuah suara. "Tuan Hua Feng, aku sudah mengatakan padamu, kau tidak perlu bersusah payah. Kau bukan hanya kehilangan ramuan obat yang sangat berharga, tetapi juga semua itu tidak berpengaruh sedikit pun padanya." Dari langit, terlihat sosok yang perlahan turun. Dia mengenakan jubah brokat berwarna hijau. Wajahnya tampak acuh tak acuh. Dan ada sebuah kipas bulu di tangannya. Pada saat yang sama, lebih dari selusin sinar cahaya melesat dari segala arah dan mendarat di sekitar hutan. Semua itu adalah para ahli yang kini mengepung Yun Xiao. Lu Huafeng mendengus. "Lu Chao Hai, apakah kau sengaja ingin mengolok-ngolokku?" Wajah laki-laki yang berwajah acuh tak acuh itu kini perlahan tersenyum sambil mengipaskan kipas bulunya. Orang itu ternyata adalah Lu Chao Hai. Dengan tenang Lu Chao Hai berkata, "Sungguh aku tidak akan berani. Aku juga tahu bahwa ini adalah rencana dari Tuan Nancy. Beliau pasti ingin menangkap orang ini hidup-hidup. Jadi, Tuan Huafeng hanyalah pelaksana. Sekarang semua rencananya gagal. Jadi sebaiknya Tuan Huafeng kembali ke keluarga terlebih dahulu." Lu Nancy sendiri adalah ayah dari Lu Huafeng. Dia adalah seorang alkemis tingkat 9 yang bertanggung jawab atas alkimia keluarga Lu. Namanya terkenal di seluruh wilayah timur. Lalu Lu Chao Hai berkata lagi, "Biarkan aku yang mengurus anak ini. Dia cukup licik. Jika aku sampai melukai Tuan Huafeng dalam pertarungan, pasti Tuan Kota tidak akan memaafkanku." Lu Huafeng mendengus. Apa susahnya mengalahkan dia? Dia hanyalah Martial Soulfraken bintang 1. Kalau sampai kamu terluka olehnya, artinya kamu sengaja mengalah padanya. Tapi Lu Chao Hai menggelengkan kepala pelan. Sungguh Tuan Huafeng terlalu menganggap remeh anak ini. Meskipun dia hanyalah Martial Soulfraken bintang 1, tetapi dia bukanlah material Soulfraken bintang 1 biasa. Tuan Huafeng sendiri harusnya sudah melihat bahwa Pu Jinsan yang adalah martial Soulfraken bintang 2 dibuat terluka hanya oleh karena satu gerakannya. Lu Chao Hai melirik ke arah Pu Jinsan sekilas. Dia kembali berkata dengan nada acuh tak acuh, "Tenang saja. Tidak memalukan kalah dari anak ini." Mendengar itu, wajah Pu Jinsan memerah hingga ke telinga. Dia menunduk dan sama sekali tidak berani membalas. Lalu Lu Huafeng dengan suara dingin berkata, "Kalau memang begitu maka aku akan menyaksikan Tuan Chao Hai menunjukkan kekuatannya dan menangkap orang ini." Lu Chao Hai menghela nafas dan kemudian berkata, "Jika memang itu adalah keinginan dari Tuan Huafeng, maka silahkan berdiri agak jauh agar tetap aman." Lu Chao Hai tidak dapat berbuat apapun terhadap para alkemis dari keluarga besar ini. Terlebih lagi, dia juga tidak berani menyinggung mereka. Lu Huafeng sendiri tidak memperumit keadaan. Dia segera mundur puluhan meter dan mengamati dari kejauhan. Setelah itu, Lu Chao Hai kemudian menoleh ke arah Yun Xiao. Senyum tipis terukir di wajahnya dan dia mulai berkata, "Tuan, Yun Xiao, aku sudah lama mengagumi reputasimu. Apakah kamu akan menyerah dengan sukarela? Atau haruskah aku membuatmu menyerah?" Yun Xiao tersenyum kecil. "Tampaknya kau memiliki rasa percaya diri yang tinggi."
Lu Caohai pun tertawa. Aku tahu bahwa Tuan Yun Xiao tidak akan patuh dengan mudah. Kalau begitu, aku harus meminta maaf untuk sikap kasarku. Tu Caohai lalu kemudian mengangkat kipas bulunya dan menunjuk ke depan. Segera, para ahli yang semula berdiam, mereka menyerbu ke arah Yun Xiao bersamaan. Ki Kaisar pun meledak tanpa henti. Peu Jinsan, dia juga ikut maju. Dia ingin membalas pukulan Yun Xiao sebelumnya. Oleh karena itu, hutan yang ada di sana seketika hancur. Gelombang kekuatan menghantam tanpa ampun, merobek tanah dan membuat ruang kosong bergetar semakin hebat. Tatapan Yun Xiao terlihat dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dari tubuhnya, sinar energi pedang menyembur keluar. Puluhan ribu cahaya pedang berkumpul di ujung jarinya. Dalam sekejap, langit cerah berubah kelam dan suram, menekan dada dari setiap orang yang menyaksikannya. Ekspresi Lu Caohai pun berubah drastis. Tekanan pedang Qi yang menguncinya membuat nafasnya tersendat. Tanpa sadar, dia melangkah mundur. Saat itu, wajah Yun Xiao justru menunjukkan senyum tipis. Sudut bibirnya terangkat, penuh dengan sarkasme dan ejekan yang menusuk. Amarah Lu Caohai langsung melonjak. Dia menggambar lingkaran di udara dengan jarinya, lalu berteriak, "Hujan awan pedang." 11 pedang bintang dingin langit utara muncul bersamaan. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi angin dan hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli langsung tersapu. Ribuan pedang Qi menghantam Ki Kaisar pelindung mereka, menghujani senjata serta perisai dan menimbulkan suara dentingan yang memekakkan telinga. Seorang ahli berhasil menahan hujan pedang itu dan menerobos ke depan. Dia meraung sambil mengayunkan pedangnya ke arah kepala Yun Xiao. Yun Xiao mendengus. Dia menjentikkan jarinya lalu sebuah bola petir melesat keluar dan menghantam bilah pedang itu. Kilatan cahaya menyilaukan meledak di udara. Kekuatan petir yang dahsyat menembus cahaya pedang, mengguncang tubuh ahli itu dan menghancurkan Ki Kaisarnya. Tubuh ahli itu terpental dan tersambar oleh petir. Ceritanya terputus saat dia terlempar jauh. Dua orang lainnya menerobos hujan pedang dan menyerbu bersamaan. Energi sejati mereka bergulung dan saling menekan. Serangan bertubi-tubi datang tanpa celah. Tekanan pun menjadi semakin berat. Niat pedang Yun Xiao berputar di sekitar tubuhnya. Lalu, mata surgawinya terbuka. Angin dan api meraung keluar, menghantam tekanan gabungan dari keduanya. Ledakan beruntun terdengar. Di tengah pusaran angin dan api, sosok buaya pun muncul. Dia mengaum, melambaikan tinjunya dan menghantam ke depan tanpa henti. Tekanan itu hancur seperti plat baja yang diremukkan. Gelombang spiritual menyebar ke segala arah dan kedua ahli bela diri itu terpental. Buaya angin dan api mengamuk. Dengan raungan keras, dia berubah menjadi roda angin dan api, berputar dengan ganas dan menerjang ke arah kerumunan. Dua ahli yang tersentuh kekuatan itu seketika tewas. Sementara di kejauhan, Lu Huafeng terdiam kaku. Lebih dari selusin martial Soulfragen telah menyerbu bersama, tapi mereka tetap ditekan habis oleh Yun Xiao. "Cukup, jangan sombong," kata Lu Caohai yang kini membuka kipas bulunya. Kekuatan agung pun menyebar darinya. Langit bergejolak, badai meraung, tornado dan gelombang air melesat bersamaan. Tatapan Yun Xiao sendiri berubah dingin. Buaya api anginnya langsung berbalik dan berubah menjadi aliran kekuatan
dan kembali ke tangannya. Api dan angin itu berputar semakin cepat. Angin menyalakan api, aura panas meledak, dan dengan raungan menggelegar, kekuatan itu menerjang ke depan. Ledakan pun menggema saat naga air dari Lu Chaohai dan buaya angin api Yun Xiao bertabrakan di udara. Melihat itu, pupil mata Lu Chaohai mengecil. Dia segera membentuk segel dengan kipasnya, dan air segera naik berlapis-lapis. Gelombang demi gelombang bermunculan. Ledakan kembali terjadi dan buaya angin dan api itu akhirnya tak mampu bertahan. Tubuhnya diremas oleh naga air hingga hancur dan meledak di udara. Pada saat yang sama, kilatan petir menyambar keluar dari pusat ledakan, dan sosok Yun Xiao muncul di sana, berdiri di atas ombak. Seluruh tubuhnya kini diselimuti oleh cahaya transparan. Kekuatan petir dan kilat terkumpul dengan ganas. Yun Xiao membentuk segel petir dengan satu tangan, sementara yang lainnya mengayunkan palu petir dengan kekuatan penuh. Wajah Lu Chaohai berubah pucat. Dia buru-buru mengerahkan kipas bulunya, dan ombak di bawah kaki Yun Xiao langsung terbentuk sosok manusia raksasa dari air. Tapi palu petir menghantam turun. Ledakan menggema, seolah guntur ilahi turun dari langit. Kepala raksasa berelemen air itu meledak. Karakter kuno Maha berwarna keemasan muncul di udara, berputar liar sambil terus menghancurkan. Dalam sekejap, seluruh tubuh dari raksasa elemen air itu runtuh sepenuhnya. Tapi kekuatan petir itu sama sekali tidak melemah. Dia justru terus menggulung dan membombardir Lu Chaohai tanpa henti. Wajah Lu Chaohai pucat pasi. Tangan kirinya segera membentuk segel, sementara tangan kanannya mengibaskan kipas bulu. Kipas itu berubah transparan, memancarkan cahaya hijau giok yang lembut, menyongsong petir yang datang. Begitu petir menyambar, kekuatannya justru semakin meningkat. Ia berlapis-lapis saling menindih seperti ombak sungai Yangtze yang mendorong ombak berikutnya. Setiap gelombang lebih ganas dari yang sebelumnya. Awan petir berkumpul di sekitar kipas bulu itu dan berputar tanpa henti. Inilah kekuatan dari teknik petir yang dikembangkan Yun Xiao. Setiap kali elemen petir baru dipadukan, bukan hanya kemurniannya yang meningkat, tetapi juga daya hancurnya yang berlipat ganda. Saat ini Yun Xiao telah memadukan berbagai jenis petir aneh dan menuangkannya sepenuhnya ke dalam palu, sehingga kekuatan palu itu bertumpuk dan meledak, berubah menjadi 18 sambaran petir berturut-turut. Suara retakan pun terdengar di telinga Lu Chaohai. Pupil matanya mengecil. Keterkejutan tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Dia kini melihat retakan halus muncul di kipas bulunya. Retakan itu menyebar dengan cepat. Senjata tingkat mendalam itu hancur seketika. Kerangkanya pecah berkeping-keping dan terlempar ke segala arah. Sesaat, dunia seakan terdiam. Ledakan kembali menggema begitu kipas itu hancur, dan dua sambaran petir terakhir menghantam tubuh Lu Chaohai secara langsung. Rambut panjangnya terhempas ke belakang, berkibar liar bersama dengan jubah putihnya. Tubuhnya terguncang hebat dan darah segar menyembur dari mulutnya. Yun Xiao menarik nafas dalam-dalam, bahkan dia sendiri pun terkejut. Ini adalah kali pertama Yun Xiao menggunakan teknik petir setelah menyatu dengan 9 yin petir abadi. Dan kekuatannya ternyata jauh melampaui yang ia perkirakan. Menurut warisan dari teknik petir Lu Jianbo, bahkan 18 lapisan seharusnya belum mencapai tingkat kehancuran seperti ini. Yun Xiao menunduk, menatap palu petir yang ada di tangannya. Dulu palu itu hitam pekat seperti bongkahan besi yang kasar.
Tetapi kini, jika diperhatikan dengan seksama, tampak pola-pola hijau samar mengalir keluar. Kekuatan teknik petir ini jelaslah tidak normal. Hubungannya dengan palu ini juga pasti tidak terpisahkan. Kini para ahli bela diri yang ada di sekitar terdiam membatu. Beberapa orang sadar dan kemudian perlahan mundur. Ketakutan menyebar tanpa terkendali. Bahkan material Sovereign bintang 6 seperti Lu Chao Hai pun tidak mampu menahan serangan yang menyerupai hukuman dari Dewa Petir. Lantas, siapa di antara mereka yang masih berani bertarung? Setelah bertahan sejenak, Lu Chao Hai akhirnya muntah darah. Auranya melemah drastis. Dia menatap Yun Xiao dengan mata yang dipenuhi keterkejutan, kemarahan, dan keengganan yang mendalam. Martial Sovereign bintang 6 dikalahkan oleh Martial Sovereign bintang 1. Jelas itu adalah kenyataan yang sulit diterima oleh siapapun. Lu Huafeng berdiri terpaku, wajahnya kosong. Sementara Pu Jinsan pun kini tampak gemetar ketakutan. Baru saat ini dia menyadari betapa fatal kesalahan yang telah dia buat. Kakinya pun kini terasa lemas. Sementara itu Lu Chao Hai kembali meraung dengan penuh amarah. "Jangan meremehkanku." Suaranya mengguncang udara dan Ki Kaisar melonjak keluar dari tubuhnya. Ki itu mengembun menjadi roh raksasa transparan yang ada di belakangnya. Roh itu menyerupai dirinya. Lalu, roh itu menyatukan kedua telapak tangan dan menghantamkannya ke depan. Tatapan Yun Xiao menjadi dingin. Dia berkata, "Karena kau sudah kalah, apalagi yang kau inginkan? Teknikmu jauh tertinggal di belakangku. Di hadapanku, kau tak ada bedanya dengan seekor belalang." Yun Xiao membentuk segel di tangan. Bayangan hitam muncul di belakangnya dan berubah menjadi wujud Dharma. Sosok itu mengangkat telapak tangannya dan menekan ke bawah. Ledakan kembali menggema. Roh raksasa di belakang Lu Chao Hai, walaupun besar, tetapi kini tampak kecil di hadapan wujud Dharma Yun Xiao. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, Ki Iblis langsung menggerogoti Ki Kaisar 9 surga milik Lu Chao Hai dengan ganas. Telapak tangan roh raksasa itu retak dan kemudian hancur. Dan akhirnya dia ditekan jatuh dengan kejam. Tubuh Lu Chao Hai terhempas jauh. Darah menyembur keluar saat dia menghantam tanah. Lu Chao Hai kehilangan kesadarannya. Entah dia masih hidup atau sudah mati. Tidak ada yang bisa memastikan. Lalu Yun Xiao menggerakkan jarinya. Wujud Dharma perlahan memudar dan menghilang sepenuhnya. Melihat semua itu, ketakutan menyeruak di hati semua orang yang melihatnya. Tanpa ragu mereka semua berubah menjadi sinar cahaya dan melarikan diri. Tak seorang pun berani tinggal lebih lama. Yun Xiao sendiri, dia menarik kembali seluruh energi primordialnya. Wajahnya tampak tenang. Kini dia menatap Lu Huafeng di kejauhan. Seketika tubuh Lu Huafeng bergetar. Tanpa bisa berkata-kata, dia segera berteleportasi untuk melarikan diri. Tetapi seberkas cahaya tiba-tiba turun dan mengunci ruang di sekitarnya. Lu Huafeng terkejut. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, ruang itu tidak bergeming. Yun Xiao kini memegang cermin awan senja di tangannya. Dia melangkah maju perlahan dan kemudian berkata, "Jadi, di mana pedangku?" Tubuh Lu Huafeng gemetar hebat. Dia ketakutan. Sebagai seorang alkemis, dia tiba-tiba menyadari bahwa Yun Xiao saat ini sudah melancarkan serangan spiritual. Mata iblis bulan Yun Xiao kini telah aktif. Dalam kepanikan Lu Huafeng,
Dia mengangkat kepalanya dan menatap sepasang mata merah darah yang memancarkan cahaya iblis. Sebagai seorang alkemis tingkat 8, kesadarannya runtuh seketika. Dia kehilangan fokus. Yun Xiao kembali berkata, "Di mana pedangku?" Lu Huafeng yang kehilangan kesadarannya menjawab, "Di rumah Tuan Kota." Yun Xiao mengerutkan kening. Sebagai penguasa kota Fengling, keluarga Lu adalah salah satu keluarga teratas di dunia. Kenapa kalian sampai mengincar senjataku? Dengan linglung, Lu Huafeng menjawab, "Senjata itu bukanlah senjata biasa. Senjata itu adalah bilah legendaris, pedang es dingin." Yun Xiao mengerutkan kening dan kemudian berkata, "Rupanya kau juga mengetahui pedang ini. Apakah kau tahu latar belakang dari pedang ini?" Mata Lu Huafeng berkilat. Dia kini tampak dipenuhi pergulatan batin. Pada akhirnya, di bawah pengaruh Yun Xiao, Lu Huafeng menjawab dengan jujur, "Benar, pedang itu dulunya adalah milik leluhur keluargaku. Ada catatan tentangnya di dalam kitab kuno keluarga Lu." Mendengar itu Yun Xiao tercengang. Jawabannya benar-benar di luar dugaan. Dan oleh karena itu, tubuh Lu Huafeng bergetar. Dia seolah sedang berjuang keras untuk melepaskan diri dari belenggu Yun Xiao. Wajah Yun Xiao pun seketika memucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mengendalikan seorang alkemis tingkat 8 dengan kekuatannya saat ini adalah tindakan yang sangat beresiko. Kalau bukan karena Lu Huafeng yang baru menyelesaikan pemurnian dan juga karena pikirannya sedang kacau, tidak mungkin Yun Xiao bisa membelenggu pikiran Lu Huafeng. Dan sayang sekali, Yun Xiao tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Apalagi keterkejutan Yun Xiao sebelumnya telah memberikan Lu Huafeng celah untuk melawan. Jika Yun Xiao memaksakan kendali pada Lu Huafeng, mungkin dia masih bisa menahannya untuk beberapa waktu. Tapi, kalau kekuatan jiwanya sampai benar-benar habis, akibatnya bisa jauh lebih berbahaya. Setelah menimbang untung dan rugi, mata iblis bulannya ditarik dan perlahan efeknya menghilang. Lalu begitu belenggu terlepas, Lu Huafeng mundur 3 langkah dengan wajah pucat. Tanpa ragu, dia berteleportasi sejauh 100 meter. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Hutan itu kembali sunyi. Selain beberapa mayat yang tergeletak di tanah, tidak ada satupun orang yang tersisa. Tempat itu tidak jauh dari wilayah Lu. Yun Xiao tahu bahwa masalah besar akan segera datang. Lagi pula, tempat itu tidaklah jauh dari wilayah keluarga Lu. Namun, Yun Xiao tidak mempermasalahkannya. Dia tidak pernah takut akan masalah. Kemudian, tubuh Yun Xiao berubah menjadi kilatan petir. Dia mengejar Lu Huafeng tanpa ragu. Pedang es dingin langit utara harus ia ambil kembali. Terlebih lagi, rasa ingin tahunya kini menjadi semakin kuat. Dia ingin mengetahui catatan apa yang sebenarnya tersimpan tentang pedang itu di dalam kitab keluarga Lu. Dengan kecepatannya, Yun Xiao segera menyusul dari belakang. Yun Xiao segera memasuki kawasan bangunan megah di kota Fengling. Aula-aula besar berderet rapi dan tak diragukan lagi. Inilah kediaman dari keluarga Lu. Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video. Bye.